Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat Alhamdulillah. Mari kesempatan mulia di dalam Ramadan ini tidak kita sia-siakan. Jangan sampai kita menjalani ibadah di bulan yang penuh barokah ini suasananya sama dengan di luar Ramadan. Harus lebih baik tentunya. Kita tahu dalam sabda Rasul yang masyhur, jamaah saya yakin juga sebagian hafal dari hadis ini. Idza jaa Ramadan kutibat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa sufidat bisyayatin. Di dalam ujung hadis tadi disebutkan ketika Ramadan tiba setan-setan pada dibelenggu. Ketika setan-setan pada dibelenggu tapi semangat kita beramal soleh masih rendah, berarti ada masalah pada diri kita. Sewajarnya ketika setan dibelenggu godaan dikurangi, kita semakin kuat spirit untuk melakukan amal soleh itu. Maka ketika ada anak muda mengeluhkan, kenapa katanya setan dibelenggu, tapi saya kok masih malas beribadah ya Ustaz? Kata guru di tempat kami, jawabnya adalah, aduh, kamu ini melawan setan dibelenggu aja kok masih tahan. Bagaimana kalau nanti suasana setan di rumah sebelah? Maka mari kita cek diri kita, apakah sudah betul menjalankan seluruh rangkaian Ramadan ini dengan benar. Alhamdulillah jika sudah melakukan peningkatan amal soleh itu, ibadahnya sudah meningkat. Tapi bersamaan dengan itu, kita kemudian koreksi berikutnya. Apakah ibadah yang kami lakukan ini, ketika jumlahnya, frekuensinya, kuantitasnya sudah meningkat, apakah termasuk ibadah yang diterima oleh Allah? Nah, kita tahu bahwa bagi orang yang beriman, di antara kunci amal soleh itu diterima, ibadah yang diterima, yang pertama adalah cara melakukannya sesuai yang Allah dan Rasulnya tuntunkan. Ittiba' Rasul mutaba'ah. Caranya benar. Yang satu lagi adalah niat dalam rangka beramal soleh itu benar. Niatnya ikhlas lillah. Kalau niatnya ikhlas, tetapi caranya tidak sesuai yang Rasulullah tuntunkan, maka tidak sempurna ibadah itu. Sebaliknya, ketika kita berusaha menjalankan dengan hukum syarat yang benar, tetapi ternyata kita menjalankannya bukan ikhlas lillah, bahkan untuk keinginan ria, sum'ah, pamer dan segalanya itu, maka itu pun kita tidak mendapatkan pahala. Maka jangan sampai di bulan Ramadan kita sudah beribadah, sudah serius mempelajari fikihnya seperti yang diajarkan Rasul, tapi kemudian selesai mengerjakan, kita hancurkan pahala kita itu dengan ria. Kita sering diingatkan, jangan sampai malam-malam sudah bangun, selesai tahajud, tiba-tiba pahala tahajud dibilang gara-gara kita kemudian bikin status, alhamdulillah, nikmat sekali sholat malam kali ini. Yang di dalam hatinya terbesit kabar, saya sudah sholat malam dulu. Kalau seperti itu, hangus pahala kita. Sedekah pun juga begitu. Ada orang sedekah yang memang niatnya pamer, sehingga ingin difoto, diketahui bahwa kita telah mengeluarkan rezeki yang Allah berikan untuk jalan benar. Harusnya
sedekah tidak begitu, sehingga gambaran keikhlasan saking ikhlasnya seperti tangan kanan memberikan, tangan kiri sudah tidak tahu. Kadang pengurus masjid itu dalam rangka akuntabilitas publik untuk bertanggungjawaban, daftar nama-nama penyumbang itu disebutkan. Misalkan Bapak Ibu, alhamdulillah anggaran untuk renovasi dan perbaikan karpet masjid kita sejumlah 50 juta sudah terkumpul 30 juta. Kami aturkan terima kasih kepada para donatur, semoga diberi balasan yang mulia dari sisi Allah. Terus disebut Bapak Edi 3 juta lunas, dibaca namanya, saudara disebut namanya. Tidak boleh itu bilang Bapak Joko 2 juta lunas, itu disebutkan. Sampailah pada hamba Allah 7,5 juta lunas. Nah harusnya kayak gitu kan, tidak disebut namanya 7,5 juta. Itu baru ikhlas namanya. Itu tadi saya lupa, nggak jadi ikhlas lagi. Kelihatannya dia menyembunyikan, tapi sebetulnya dia ada niatnya. Rasul menggambarkan hangusnya pahala karena dia itu seperti kayu bakar ketika dilalap oleh api. Di sisi lain digambarkan ketika ada batu licin, kemudian di atasnya ada tanah, terus ada hujan yang sangat deras sekali di situ. Ditanyakan, apakah masih tersisa tanah di atas batu licin itu? Tidak. Itulah gambaran pahala yang habis karena mengerjakan sunnah. Semoga kita terlindungi dari mengerjakan sunnah. Jamaah sekalian Allah, beberapa menit terakhir ini kami sampaikan salah satu sabda Rasul yang disampaikan di hadapan para sahabat. Suatu ketika Rasul itu di depan para sahabat beliau bersabda, Allah tu'udu biman ta'lumu alaihina. Kalau kita terjemahkan bebas gitu, Allah ukhbirukum, apakah kamu mau saya kasih tahu, saya kasih kabar biman ta'lumu, orang-orang yang diharamkan alaihina baginya masuk neraka. Kita tahu para sahabat Rasul itu kalau sudah kabar gembira tentang penghuni surga dan orang yang dilepaskan dari neraka tentu antusias. Maka para sahabat itu menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasul." Ingin, kalau dalam bahasa komunikasi, itulah cara Rasulullah dengan komunikasi yang indah untuk menarik perhatian. Dan itu sering kita tiru sehari-hari. Wis krungu kabar mulu, sebetulnya ingin memancing agar orang itu tertarik dengan berita dari kita. Nah, Rasul begitu seluruh yang hadir itu menjawab tentu ingin, bala ya Rasulullah, maka Rasul kemudian menyebut 4 golongan yang diharamkan masuk neraka. Tahrumu alaihinna, diharamkan masuk neraka. Siapa yang pertama? Jadi Rasul menyebut kul hayyin lain qarin wa syahid. Kul hayyin lain qarin syahid. Siapa itu yang dikatakan masuk surga? Hayyin lain qarin syahid. Hayyin siapa hayyin? Hayyin bicara dengan orang yang tenang, sikapnya tidak gerusa-gerusu, tidak mudah menghakimi orang, sangat berwibawa orang. Siapa yang tenang itu? Kenapa dia bisa bertindak tidak gerusa-gerusu? Kenapa dia menghadapi segala sesuatu itu tidak penuh kekhawatiran sehingga diharapkan masuk neraka? Rupanya di Al-Quran disebutkan orang tenang itu adalah mereka yang beriman, hatinya akan tenang. Ala billahi tatma'innul. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tenang. Orang yang keimanannya kuat, peristiwa apapun, menyenangkan maupun kelihatannya menyusahkan, karena dia hadapi dengan iman, dihadapi dengan sikap yang sama. Apa sikapnya?
Kalau peristiwa itu menggembirakan sesuai dengan ekspektasi, atau sebaliknya peristiwa itu tidak sesuai dengan ekspektasi, bagi orang yang imannya kuat itu tenang, karena semuanya dihadapi dengan sikap yang sama, yakni ridho bahwa itu adalah keputusan Allah. Ketika kita sudah ridho dengan keputusan Allah, maka adanya adalah bahagia dan bahagia. Yang kedua adalah layin. Siapa layin? Orang yang kata-katanya lembut, sikapnya santun, yang ucapan-ucapannya itu menyejukkan. Itulah lain. Tentang berucap, Rasulullah menyebut, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Maka bagi lain pilihannya, kalau kata-katanya itu tidak memberi manfaat, tidak mengenakkan orang banyak, maka dia memilih untuk diam. Inilah lain. Kalau di dalam sabda yang lain, linul kanal, itu salah satu ciri Haji Mabrur. Yang ketiga siapa? Qorib. Qorib dimaknai sebagai orang yang penuh persahabatan, memandang muslim itu sangat dekat, sehingga sikapnya itu sikap bersaudara. Kalau bahasa anak muda, dialah orang yang akhlaknya humble. Ketika ketemu orang lain, adanya adalah wajah berseri. Dan Rasul menyampaikan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan sepelekan perbuatan baik itu sekalipun hanya ketemu orang lain dengan wajah berseri. Senyum kunci dari keakraban. Di samping orang yang itu kemana-mana adalah afsus salam, menebar kedamaian. Dan yang terakhir, syahid. Siapa syahid itu? Orang yang selalu memberi kemudahan kepada saudara, tidak mempersulit hubungan dengan saudara. Jangan sampai anekdot yang sering terjadi di masyarakat. Harusnya orang itu menolong, tapi malah punya sikap dengki, sehingga perilakunya sering disebut SMS. Senang kalau melihat orang lain susah. Apalagi kalau kita ini sebagai atasan, sebagai pimpinan, sebagai kepala, tugas memudahkan orang yang kita pimpin itu bagian dari amal soleh yang kita tidak boleh lupa. Syahid. Lalu sering disebut dengan bulan peduli, bulan menolong kepada sesama. Mari kita jadikan bulan ini bulan untuk menjadi kelompok syahid. Dalam sebuah riwayat Rasulullah menyebut, ketika Rasulullah tanya siapa orang yang paling baik, yang paling baik adalah anfa'u linnas, yang paling banyak manfaatnya kepada sesamanya. Ia suka menolong saudaranya, memberi makan kepada yang membutuhkan, menolong mereka yang banyak utang. Dan kemudian di ujung hadis itu Rasul menyebut, seandainya seseorang itu bepergian dalam rangka membantu permasalahan saudaranya, maka itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini sebulan penuh. Maka jangan sampai salah kita, bahwa betul secara transendental kepada Allah kita harus menjadi orang yang kuat spiritualitasnya, tetapi bersamaan dengan itu kepada sesama kita harus memberi kemanfaatan. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari hamba Allah yang diharamkan masuk neraka, menjadi bagian dari hayyin, layin, qoribin, dan syahid. Banyak salah, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.